Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari Prodi PIAUD semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan MK Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Dosen pengampu Dr. Yuli Fatimah Warosari, SKG, SPD, MPD. Nah, yang berjudul yaitu membuat abstrak, prakata, daftar isi, tabel, gambar, dan daftar lampiran. Yang dibuat oleh Siti Aisyah, NIM 1207.24.0132. Next. Nah, tujuannya yaitu mengetahui pengertian dan pembuatan abstrak, pembuatan prakata dan mengetahui contohnya, kemudian mengetahui pengertian daftar isi dan contohnya, kemudian mengetahui cara pembuatan tabel baik gambar maupun contoh, kemudian mengetahui apa itu gambar dan pembuatan lampiran dan contohnya. Next. Nah, teman-teman, kita ada 6. Yang pertama itu ada 1 ada abstrak, 2 prakata, 3 daftar isi, yang keempat tabel, kelima gambar, dan yang keenam daftar lampiran. Next. Kita masuk yang pertama, abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak yang merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan sehingga pada tulisan ia menjadi bagian tersendiri. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca, sedangkan pengertian khusus abstrak adalah sesuatu yang dilihat tidak mengacu kepada objek atau peristiwa khusus. Selanjutnya, pembuatan abstrak. Penulisan sebuah abstrak harusnya memperhatikan. Yang pertama ada struktur paragraf, yang kedua jumlah kata, yang ketiga isi paragraf. Next. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu struktur paragraf. Sebuah abstrak ditulis dalam satu paragraf yang menerangkan keseluruhan isi tulisan secara singkat dan jelas. Penulisannya tidak melakukan indensasi pada kalimat pertama paragraf. Single space adalah pilihan yang dimiliki oleh penulis untuk menyusun kalimat dalam paragrafnya. Lebih dalam, kadang seorang pembimbing skripsi atau tesis atau disertasi mengatur sehingga pada penggunaan jenis huruf dan ukuran tertentu. Next. Kemudian kita masuk ke jumlah kata. Idealnya, sebuah paragraf terdiri dari 150 sampai dengan 200 kata. Namun, pertimbangan jumlah kata yang paling tepat dalam penulisan skripsi, tesis, ataupun disertasi biasanya bergantung pada pertimbangan pandangan pembimbing atau supervisor yang mendampingi seorang mahasiswa dalam penulisannya. Next. Kemudian ada isi paragraf. Pada saat pembimbingan, seorang supervisor mengedepankan 4 bagian empiris dari sebuah abstrak. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi fokus penelitian, dijelaskan secara singkat agar pembaca memahami apa yang diamati oleh seorang peneliti di dalam penelitiannya. Kedua, penulis perlu menggambarkan secara jelas desain penelitian yang dilakukan dalam proses pencarian jawaban atau solusi atas persoalan yang diangkat di dalam penelitiannya. Paragraf. Next. Kemudian yang ketiga, selanjutnya penulis akan menjelaskan hasil temuannya kepada pembaca. Nah, yang keempat yaitu perlunya bagian kesimpulan di dalam sebuah tulisan juga terlihat di dalam sebuah abstrak yang tetap mendapatkan perhatian penting sebagai bagian akhir dari paragraf.
Nah, itu dia pengertian dari abstrak dan pembuatan abstrak. Kemudian yang kedua, next. Yang kedua kita masuk ke prakata. Apa itu prakata? Prakata sebagai keterangan yang ditulis oleh penulis atau pengarang sebagai suatu pengantar karya tulis baik berupa buku, laporan, makalah, dan lain sebagainya. Next. Pembuatan prakata. Dalam pembuatan prakata, penulis menyampaikan pesan pribadi yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengar dengan cara bahasa yang baik dan benar. Bisa juga diartikan dengan awal kata pengucapan. Next. Nah, contoh prakata. Nih, teman-teman bisa dilihat contoh prakata, yaitu yang pertama, puji serta syukur penulis sembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dari kelompok 10 bisa menyusun makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen selaku yang mengajarkan kami karya ilmiah dan berkat dari dukungan teman-teman sekalian yang pemberi penyemangat buat kami. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini. Oleh karena itu, kami menyarankan kritik dan saran kepada pembaca maupun pendengar, supaya kami bisa mengetahui letak kekurangan kami dan kami bisa belajar dari kesalahan itu untuk lebih bisa menyempurnakan makalah kami yang selanjutnya. Ya teman-teman, contoh dari prakata. Next. Yang ketiga yaitu daftar isi. Apa itu daftar isi? Adalah bagian dari sebuah makalah, laporan, maupun skripsi yang menjabarkan tema pembahasan sebuah makalah halaman per halaman atau setiap bab. Peran sebuah daftar isi sangatlah penting dalam pembuatan makalah. Next. Cara membuat daftar isi. Nah, ini bisa dilihat teman-teman cara membuat daftar isi. Yang pertama, A. Klik di lokasi yang ingin Anda sisipi daftar isi, biasanya di awal dokumen. Kemudian yang B, klik referensi, daftar isi, lalu pilih tabel otomatis dari galeri saya. Nah, ini dia bisa dilihat semuanya contoh daftar isi yang biasa kita buat. Nah, kemudian yang kita masuk keempat yaitu tabel. Tabel merupakan salah satu bentuk diagram bergambar yang dikemas melalui gambar yang berupa informasi yang merupakan kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Next. Pembuatan tabel. Yang pertama, langkah pertamanya yaitu Anda harus terlebih dahulu membuka Microsoft Word dengan cara klik menu Start yang terdapat di bagian pojok kiri bawah layar monitor. Kemudian, lanjutkan dengan klik All Program. Lalu pilih Microsoft Office dan silahkan pilih Microsoft Word. Next. Pembuatan tabel. Yang kedua yaitu setelah terbuka, jika Anda ingin langsung membuat tabel, ikuti langkah berikut ini. Kemudian yang ketiga, pilih tab Insert yang terdapat pada menu bar. Next. Keempat, yaitu kemudian pada kolom kedua di tab Insert, klik menu tabel. Dengan begitu, akan muncul kotak-kotak kecil. Silahkan ketentukan sendiri berapa banyak tabel yang Anda butuhkan. Apabila tabel kurang banyak, maka Anda bisa memilihnya pada submenu Insert Table. Next. Yang kelima yaitu, dengan begitu akan muncul halaman baru. Silahkan atur berapa banyak tabel yang Anda butuhkan dengan menyisikan jumlah tabel pada kolom yang muncul. Kemudian yang keenam, jika sudah selesai, jangan lupa menekan tombol OK pada perubahan bisa terapkan. Nah, ini dia teman-teman contoh tabel, bisa dilihat masing-masing.
Atau mungkin kurang jelas, teman-teman bisa melihat di Google. Next. Nah, kita masuk ke poin kelima, yaitu gambar. Gambar adalah ilustrasi visual yang digunakan untuk mendukung penjelasan atau informasi dalam sebuah karya tulis. Gambar bisa berupa foto, diagram, grafik, atau skema yang membantu pembaca memahami informasi yang lebih kompleks atau mendalam. Itu dia pengertian gambar. Next. Nah, kemudian yang keenam, poin keenam, daftar lampiran. Lampiran sebuah daftar penjelasan yang memberikan pemahaman yang lebih baik dari materi tertulis, baik berupa kutipan, definisi, maupun bukti-bukti tertentu yang dilampirkan melalui makalah, esai, proposal, buku, pamflet, dan lain sebagainya. Next. Cara membuat lampiran. Yang pertama, menentukan isi halaman lampiran. Yang kedua, mengatur format lampiran. Yang ketiga, mulai menyusun halaman lampiran di aplikasi pengolah kata. Yang keempat, memeriksa ulang halaman lampiran. Yang kelima, menyusun daftar lampiran setelah daftar isi. Nah, ini bisa dilihat teman-teman contoh lampiran atau daftar lampiran. Next. Nah, itu dia pengertian dari daftar lampiran dan contoh-contoh lampiran ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Materi ini menjelaskan teknik penulisan karya ilmiah yang mencakup abstrak, prakata, daftar isi, tabel, gambar, dan daftar lampiran. Abstrak berisi ringkasan singkat penelitian dengan struktur yang jelas, sementara prakata berisi ucapan syukur dan tujuan penulisan. Daftar isi mempermudah navigasi dokumen. Tabel menyajikan data secara struktur, dan gambar berfungsi sebagai ilustrasi pendukung. Daftar lampiran mencantumkan dokumen tambahan yang melengkapi tulisan. Nah, secara keseluruhan, materi ini memberikan panduan sistematis agar karya lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Next. Nah, sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.